Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rizky Putra dan rekan saya David Saldomino Prian dengan dosen pembimbing Ibu Vina Hiasa MA. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil analisa kami tentang sastra zaman peralihan Indo-Islam. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya David Saldomino Prian. 1. Pengertian sastra zaman peralihan. Sastra zaman peralihan adalah sastra yang lahir dari pertemuan sastra yang berunsur Hindu dengan sastra yang berunsur Islam di dalamnya. Sebelum masuk ke sastra Indonesia atau setelah zaman Melayu dan Islam, sejarah sastra Indonesia mengalami suatu zaman peralihan. Zaman peralihan ini juga dikenal sebagai zaman Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. Yang dimaksud sastra peralihan atau transisi ialah karya sastra yang di dalamnya adalah karya sastra yang merupakan peralihan dari pengaruh Hindu ke pengaruh Islam. Di dalam sastra peralihan terdapat cerita-cerita dengan motif Hindu, tetapi unsur-unsur Islam juga dimunculkan. 2. Ciri-ciri sastra zaman peralihan. Berikut ciri-ciri sastra zaman peralihan Hindu-Islam. Yang pertama, Tuhan yang dijunjung tinggi. Yang kedua, plotnya selalu menceritakan dewa-dewi atau bidadari yang turun ke dunia untuk menjadi raja atau anak raja. Dan yang ketiga, fitur sastra zaman peralihan yang harus disebut di sini adalah bahwa sastra zaman peralihan biasanya memiliki dua judul. Yang pertama judul Hindu dan yang kedua judul Islam. Seringkali judul Islam suatu hikayat lebih dikenal daripada judul Hindu. Misalnya hikayat si miskin lebih dikenal daripada hikayat Marakarma. Hikayat Syah Mardan lebih dikenal daripada hikayat Indrajaya. Atau hikayat Bikramaditya dan hikayat Ahmad Muhammad lebih dikenal daripada hikayat Serangga Bayu. 3. Peranan kesusastraan peralihan dalam kesusastraan Indonesia. Karya Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi dianggap bercorak baru karena tidak lagi berisi tentang istana dan raja-raja, tetapi tentang kehidupan manusia dan masyarakat yang nyata. Misalnya hikayat Abdullah, syair perihal Singapura dimakan api, dan kisah pelayaran Abdullah ke negeri Jeddah. Pembaharuan yang ia lakukan tidak hanya dalam segi sisi, tetapi juga bahasa. Ia tidak lagi menggunakan bahasa Melayu yang kearab-araban. Kesusastraan peralihan yaitu perkembangan dari sastra Melayu klasik ke sastra Melayu modern. Dilihat dari sudut isi dan bahasa yang digunakan oleh pengarangnya, jadi peranannya peralihan sastra Melayu klasik ke sastra modern dengan adanya karya-karya yang sudah ada. Analisis sastra zaman peralihan Hindu-Islam. Yang pertama hikayat si miskin atau hikayat Marakarma. Yang kedua hikayat Berma Syahdan. Dan yang ketiga hikayat Indraputra. Penjelasan hikayat si miskin atau hikayat Marakarma. Hikayat si miskin atau hikayat Marakarma termasuk karya sastra Melayu klasik sebelum masuknya pengaruh Islam. Hikayat yang pernah diterbitkan di Jakarta dengan redaksi dari Datuk Majuindo ini pertama kali diterbitkan di Leiden pada tahun 1897. Kosakata Arabnya yang tidak banyak menandakan bahwa hikayat ini bersifat Hinduistis. Hikayat ini juga disebut hikayat Marakarma. Marakarma adalah putra laki bini si miskin yang sebenarnya sepasang dewa yang kena kutuk. Hikayat ini berisi kisah petualangan dan kepahlawanan Marakarma yang kena fitnah Maharaja Indradewa. Indradewa akhirnya dapat dikalahkan Marakarma. Analisis unsur intrinsik hikayat si miskin. 1. Tema. Tema kutipan hikayat si miskin yaitu nasib dua bersaudara karena miskin atau penderitaan orang miskin ketika mengatasi kebutuhan hidup, atau juga orang miskin yang selalu menderita dalam mengatasi kesulitan hidupnya. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokohnya yaitu Marakarma, Putri Nila Kesuma, dan pemilik kebun. Marakarma bersifat penyayang, tekun, dan pemberani. Putri Nila Kesuma bersifat cengeng. Pemilik kebun bersifat ceroboh dan pemarah. Yang ketiga, latar.
Latar tempat yaitu peristiwa panggalan hikayat terjadi di tempat-tempat yang dilalui Marakarma selama perjalanan, yaitu gunung, padang luas, tasik, dan dusun. Sedangkan latar sosial yaitu latar sosial menjelaskan keadaan tokoh yang memprihatinkan karena penderitaan yang ia alami. 4. Sudut pandang. Sudut pandang kutipan hikayat tersebut yaitu sudut pandang persona ketiga atau dia, karena pengarang adalah seorang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh cerita dengan menyebutkan nama atau kata ganti ia, dia, dan mereka. Yang kelima, alur. Kutipan hikayat tersebut beralur maju. Kutipan hikayat menceritakan awal penderitaan Marakarma, kemudian cerita perjalanan Marakarma dengan berbagai pengalaman, dan yang terakhir peristiwa pemilik kebun menyakiti Marakarma karena dituduh mencuri. Yang keenam, amanat. Amanat yang terdapat dalam kutipan hikayat sebagai berikut. 1. Janganlah menuduh orang dan menganiaya orang sebelum tahu persoalannya. 2. Tetaplah jujur dan berlaku baik meskipun dalam keadaan tidak punya dan menderita. Dan yang ketiga, berkasih sayanglah dengan saudara. Pola cerita dari hikayat si miskin ini adalah pola manusia. Penjelasan hikayat Bermasyahdan. Hikayat Bermasyahdan adalah hikayat yang istimewa. Istimewa karena ia ada menyebut nama pengarangnya. Sedangkan sastra lama biasanya tidak bernama. Salah satu naskah Jakarta menyebut seorang yang bernama Syekh Abu Bakar Omar sebagai pengarangnya. Diceritakan juga bahwa pengarang ini berumur 128 tahun dan sudah hidup sejak zaman Nuh. Naskah Leiden memberi nama pengarang sebagai Syekh Ibnu Abu Bakar. Naskah Jakarta yang berasal dari Bengkulu juga menyebut Syekh Ibnu Abu Bakar sebagai pengarangnya. Winstead berpendapat hikayat ini berasal dari abad ke-15 pada masa pemerintahan Malaka. Analisis unsur intrinsik hikayat Bermasyahdan. A. Tema tentang perjalanan dan peperangan yang dilalui Bermasyahdan dengan berbagai kerajaan. B. Penokohan. Bermasyahdan pemberani baik hati. Manduhirani nekat. Maharaja Syah Gerak Gempa baik dan penolong. Putri Nurul Ain baik. Maharaja Darjanus baik. Raja Burandasyah jahat dan kasar. Menggantara baik dan suka menolong. C. Alur. Alurnya adalah alur maju, karena ceritanya menceritakan mulai dari perjalanan Bermasyahdan yang mencari ilmu sihir atau hikmat, kemudian melawan para raja yang jahat. D. Latar. Latar tempat, istana atau kerajaan. Latar suasana menegangkan dan menggembirakan. E. Sudut pandang orang ketiga. F. Amanat. Amanat yang kita dapat dari hikayat Bermasyahdan ini adalah kita harus giat dalam meningkatkan kualitas diri kita. Kita juga harus senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Ketika ada masalah, diskusikanlah dengan baik agar tidak terjadi perpecahan yang dapat menimbulkan keributan besar. Pola cerita, pola manusia. Penjelasan hikayat Indra Putra. Hikayat Melayu yang populer dan berusia tua. Araniri menyebutkan nama buku ini pada tahun 1636. Naskahnya amat banyak dan tersimpan di Jakarta, Leiden, dan London. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Makassar, Bugis, dan Aceh. Versi yang lebih ringkas terdapat dalam Hikayat Putrajaya. Hikayat ini mengisahkan Indra Putra, anak raja yang bijaksana dan gagah perkasa. Pada waktu kecil, ia diterbangkan oleh merak emas, jatuh di sebuah taman dan dipelihara oleh nenek kebayan, lalu diangkat menjadi anak oleh Perdana Menteri. Sementara itu, Raja Syah Sian yang tidak mempunyai anak ingin memperoleh obat dari pertapa Berma Sakti di puncak gunung. Karena lebatnya hutan menuju tempat tersebut, tak seorang pun berani pergi ke pertapaan Berma Sakti. Indra Putra bersedia meminta obat itu.
Dalam perjalanan ke gunung itu, ia menemui banyak rintangan, antara lain dari raksasa pemakan manusia, tengkorak yang dapat berkata-kata, jin dan bangsa kera yang siang hari menjadi manusia. Tetapi ia memperoleh beberapa hikmah dari mereka. Indraputra juga mengawini 3 putri cantik. Setelah memperoleh obat yang dicarinya, ia memberikan kepada Raja Syahsian. Obat itu diminum oleh permaisuri dan hamillah dia. Permaisuri kemudian melahirkan seorang putri yang bernama Mengidra Seri Bulan. Analisis unsur intrinsik hikayat Indraputra. Tema, kebaikan yang tulus membawa kebahagiaan. Penokohan, Indraputra, arif, bijaksana, perkasa, sakti dan baik. Raja Syahsian, baik dan bijaksana. Nenek Kabayan, penolong dan peduli. Bermasakti, sakti, baik dan penolong. Tuan Putri Indra Seri Bulan, cantik. Alur maju, karena cerita menceritakan mulai ia dibuang oleh merak emas di suatu taman sampai ia dapat meminang Tuan Putri. Latar, yang pertama waktu, beberapa lama, suatu hari, tidak lama kemudian, pada suatu ketika dan akhirnya. Latar tempat, di gunung, taman, kebun nenek, dan di sebuah negeri. Latar suasana, menegangkan dan menggembirakan. Sudut pandang orang ketiga. Amanat, lakukanlah kebaikan dengan setulus hati tanpa pamrih. Pola cerita, pola manusia. Persamaan dan perbedaan cerita. 1. Persamaannya terdapat di pola ceritanya, yaitu sama-sama berpola manusia. Dan ketiga hikayat ini sama-sama hikayat yang berasal dari zaman peralihan Hindu-Islam. 2. Perbedaannya. Dalam hikayat terdapat banyak perbedaan dari tema, sudut pandang, tokoh, amanat, dan banyak lagi. Dalam hikayat terdapat perbedaan maksud yang ingin disampaikan dalam cerita, sehingga dalam ketiga hikayat sangat banyak perbedaan. Kesimpulan, kita telah mengetahui bahwa sastra zaman peralihan adalah sastra yang lahir dari pertemuan sastra yang berunsur Hindu dengan sastra yang berunsur Islam di dalamnya. Dua tokoh yang terkenal pada masa itu adalah Raja Ali Haji dan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Secara umum dapat dikatakan bahwa zaman peralihan adalah zaman di mana kebudayaan Hindu masih tetap meninggalkan pengaruhnya dan berangsur-angsur lemah. Sementara itu, pengaruh Islam mulai terlihat dalam kesusastraan Melayu. Pengaruh Hindu di alam Melayu telah ada sejak abad pertama sesudah Masehi. Tidak hilang begitu saja dengan kedatangan Islam pada kurun abad ke-13 Masehi. Pengaruh Hindu yang telah berkembang tersebut sulit kiranya untuk dihilangkan perannya dari peradaban dan kesusastraan Melayu. Demikianlah analisis materi sastra zaman peralihan Hindu-Islam yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.